sering berpikir, kenapa sih kita harus membayar pajak dan uang pajak yang telah kita bayarkan itu perginya kemana sih? Apa masuk kantong atau kemana? Oke, tanpa pikir panjang, mari kita masuk ke materinya. Tanpa kita sadari selama ini, fasilitas-fasilitas umum yang kita gunakan seperti jalan raya, rumah sakit, sekolah, atau keamanan-keamanan dari aparatur negara yang telah kita terima itu berasal dari APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN itu sendiri dari mana? APBN itu sendiri lebih dari 50% berasal dari pajak. Dan pasti kita berpikir, apakah itu benar? Dan kita juga sering bertanya-tanya, apa sih itu pajak? Pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran masyarakat. Dan kenapa pajak itu bersifat memaksa? Karena pajak itu sudah diatur oleh undang-undang. Dan jika kita tidak melakukan utang kita terhadap negara seperti membayar pajak, dan kita tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas itu sendiri. Secara tidak langsung ya, kita tidak berhak menerima fasilitas tersebut karena kita tidak melakukan kewajiban kita terhadap negara. Oke, kita cari tahu apa itu peran pajak dalam pembangunan. Peran pajak dalam pembangunan ada dua. Yang pertama yaitu pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan. Banyak dari biaya-biaya pajak yang digunakan untuk pembangunan negara seperti untuk membangun sekolah, membangun tempat kesehatan, atau membayar atau membeli alat-alat untuk pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua itu dana pajak masuk ke APBN dan didistribusikan pemerintah pusat ke daerah hingga ke desa. Tanpa kita sadari, pembayaran pajak yang telah kita lakukan selama ini itu tersebut kembali kepada kita. Walaupun kita membayarnya ke pusat ataupun daerah, itu akan tetapnya kembali kepada kita. Dan kontribusi pajak pada APBN menurut data 2020, total pendapatan negara yaitu 2.233 triliun. Dan dirincikan dari pajak itu berasal sekitar 1,86 triliun, yang dimana itu 83,54% total pendapatan negara. Selebihnya itu dari penerimaan negara bukan pajak 367 triliun dan dari dana hibah yaitu 0,5 triliun. Secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa pajak juga disebut sebagai tulang punggung pembangunan bangsa karena kontribusinya sangat besar terhadap dana APBN negara. Jadi, kita harus wajib membayar pajak. Kita harus rajin membayar pajak karena itu untuk diri kita sendiri dan untuk negara serta masyarakat dan kesejahteraan negara. Jenis-jenis perpajakan. Jenis perpajakan itu ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Pajak daerah itu seperti pajak bumi bangunan dengan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, serta pajak iklan. Jenis pajak ini berdasarkan pemungutnya. Kalau pajak pusat langsung dari pusat oleh DJP dan pajak daerah langsung dari daerah itu sendiri seperti ketentuan daerah-daerah yang dimana kita harus membayar pajak itu berbeda-beda setiap daerahnya tergantung peraturan dari daerah masing-masing. Baik, manfaat membayar pajak. Pajak yang dibayarkan tidak memberi imbalan langsung seperti kita memberi upah atau memberi apapun akan langsung kepada kita, tetapi tidak.
pajak itu tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayaran, tetapi manfaatnya dirasakan secara tidak langsung melalui fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Tanpa kita sadari, selama ini pajak yang telah kita bayar tersebut sudah kita terima kepada diri kita sendiri, tetapi kita menutup mata dari itu semua dan masih mempertanyakan kemana sih biaya pajak yang telah kita keluarkan. Dan kedua, manfaatnya pajak membiayai berbagai kebutuhan negara termasuk pertahanan dan penanganan bencana seperti pandemi. Berdasarkan data yang saya lihat dari tax ratio Indonesia masih tergolong rendah sekitar 11,6%. Yang ini dimana menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sebagai warga yang taat akan peraturan negara, kita harus sadar akan pembayaran pajak tersebut sebagai bukti cinta kita kepada negara kita sendiri. Karena itu, kita dapat meningkatkan pembangunan negara serta meningkatkan fasilitas-fasilitas yang akan kita terima nantinya. Dengan secara tidak langsung, kita juga akan memperkaya diri kita sendiri. Kita tidak akan merasa kesulitan karena kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas umum. Setiap warga negara diimbau untuk sadar dan taat membayar pajak sebagai bentuk cinta tanah air dan kontribusi dalam pembangunan bangsa. Ayo melakukan pembayaran pajak karena pembangunan negara tergantung akan pembayaran pajak yang kita lakukan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan.